Kelemak makan ketupat, ketupat dimakan dodok di muaro. Melalui perompat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perompat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. bersama di komunitas buku-buku Linda. Nah, kita nih hari ini temanya buku Linda untuk masa depan dan berpengaruh untuk semua. Sebelumnya mungkin
nulis buku member. Ini awal-awalnya Paras itu masuk buku-bukunya itu bareng kawan Paras dari Isaac. Iya, spill Lila dan Dava ini. Ini di spill nih. Awalnya Paras tidak suka baca-baca buku. Paras tidak suka nulis lebih tepatnya. Paras kira di buku-buku ini bakal nulis buku banyak-banyak dan wajib nulis. Nah jadi Paras itu tidak tertarik awal-awal. Tapi tidak tahu apa hati ini ngomong caknya seru. Nah, jadi itu nah. Apalagi Celinda ini kayak sangat berbaur dengan member-membernya. Kan biasanya jarang nih pemilik organisasi itu sangat ikut itu kan, ikut aktivitas sering-sering. Akhirnya pas masuk ternyata di situ adalah awal mula semua self development Paras. Mulai dari kepercayaan diri, public speaking, cara buat relasi dan lain-lain soft skill lainnya tuh banyak banget ya Celinda. Thank you so much. Iya, dan juga fun fact-nya kamu kan, Bebel ini sudah pelopor. Ya, agenda pelopor yang diselenggarakan oleh Kemenpora RI ya, dari tingkat kabupaten juara 1, Sumatera Selatan juga juara 1, dan kemarin kita kirim di nasional jadi pemuda pelopor tingkat nasional di bidang pendidikan. Keren banget. Nah, ngomong-ngomong tadi kan Kak Linda sama Paras juga ada cerita dikit. Ini sejak tahun berapa Selatan ya? Pertama pasti Palembang dulu nih. Di Palembang sendiri udah dari tahun berapa sih? Dan sebenarnya Bebel itu ada dari 2023 di April tanggal 1. Tapi itu bukan komunitas. Awalnya, jadi ini flashback kisah Bebel ini terbentuk ya. Jadi aku pernah baca satu bukan buku, artikel yang bilang kita kan sama lah kayak mahasiswa yang lain nyari ciri-ciri orang sukses gitu, Cak Kion kan. Dicari terus ternyata salah satu alasannya orang sukses itu sering baca buku. Terus ditelusuri ya ternyata negara-negara maju seperti Eropa di benua Eropa sana mereka baca 20 buku setahun. Aku penasaran, aku baca berapa buku setahun ya? Lah sesuai belum dengan ciri-ciri orang sukses ini. Karena aku suka baca buku, tapi aku tidak suka baca. Jadi nggak tahu setahun itu baca buku. Akhirnya aku dirikan satu akun. Karena aku sering banget main Instagram, kayaknya diabadikan di Instagram aja. Buat satu platform Instagram, diupload apa yang dibaca, dan di print out buku-buku yang berbukti yang nggak dipakai lagi kan nggak dikoleksi, jadi di print out dan itu guys banyak masa viewersnya tinggi banget semuanya dan banyak yang DM gimana cara join komunitasnya nih, komunitas apa, nggak banyak komunitas kan aku bilang kak. Terus mereka bilang kenapa nggak buat aja komunitas satu yang ikut, karena mereka adalah penulis yang sudah nggak nulis lagi atau nggak menulis jadi hilang dari sini. Oh ya udah, aku belum pernah nulis buku tuh waktu itu, tapi teman mereka yang sudah nulis buku aku juga pengen publish buku yang belum daripada baca terus aku pengen jadi pemain juga. Oke, aku daftar itu buat mereka. Waktu itu langsung internasional karena yang daftar adalah komunitas pertukaran mahasiswa. Aku ikut program pertukaran mahasiswa merdeka dari kampus Merdeka, dan anak-anak di sana itu dari kampus Merdeka. Jadi anggota pertama tuh 25, 26 salah. Anggota pertama kebetulan 26, cuma 26 orang. Tapi itu sudah tersebar di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Terus berkembang karena mereka merasa growth-nya tinggi juga, self development, self improvement. Jadi makin lama makin luas, banyak orang yang mau ikut sekarang udah lebih dari se-Indonesia. Keren banget. Berarti bermula dari Kak Linda yang iseng bikin wadah ya, sebuah wadah untuk buku-buku yang udah Kak Linda baca, Kak Linda review, dan akhirnya memang banyak teman-teman yang ingin bergabung, berbuatlah komunitas buku-buku Linda ini. Nah, dari awal di 2023 ofisialnya ya. Iya, 2023 1 April pembuatannya, tapi komunitasnya baru jadi di 1 Agustus 2023. Oke, berarti berproses ya berapa bulan gitu sampai dari yang cuma Kak Linda iseng jadi ofisial sebuah komunitas di Agustus 2023. Betul, karena nggak ada yang mulai langsung hebat, langsung keren, langsung besar. Jadi kita berprogres dan berkomitmen. Berjalan seiring waktu, kita komitmen terus, orang-orang mulai detect itu, dan yang sepele akan bertumbuh. Nah, di awal Agustus Kak Linda official menjadi buku
banyak banget Masih banyak banget DM kita tuh banyak banget yang kan BBL itu fun fact-nya ini bukan sombong tapi dari batch 1 sampai batch 7 kita nggak pernah operate perpanjangan. Jadi kita operate bener-bener misalnya kita buat tanggal kita tuh cuma seminggu operate. Orang-orang tuh sebulan ya kita seminggu yang ikut ayo yang lewat udah dan nggak ada perpanjangan sama sekali. Selalu iya di batch 8 juga kayak gitu. Nah, besok kita close dan kita nggak ada perpanjangan. Bentar lagi nih. Nunggu 3 bulan lagi kalau udah mepet banget ya. Tapi bener-bener ketika beda dengan komunitas lain ya, udah seminggu tambah lagi tapi buku-buku Linda kalau udah 1 minggu dan habis waktunya udah bener-bener tutup. close sekali nggak pernah perpanjangan. Nah, dari Farah sendiri gimana Farah ketika Farah terpilih atau terjaring di grup ketiga, rasanya bahagianya bisa berkumpul bareng Oke, jujur dari awal-awal karena kan dari awal kelas masuk buku-buku ini tuh nggak terlalu banyak membernya ya. Jadi sebenarnya waktu kelas masuk Faras udah yakin pasti diterima ini lah gitu. Waktu Faras masuk ya udah biasa aja kan. Faras nggak ekspektasi banyak banget di buku-buku Linda. Tapi ternyata waktu Faras masuk, Faras tuh semua yang Faras dapat di buku-buku Linda itu di luar ekspektasi Faras. Waktu udah masuk itu Faras baru sadar ternyata orang-orang di situ sangat berkualitas. Bisa bawa pengaruh baik ke Faras, terus melatih banyak hal gitu. Jadi sebenarnya waktu terasa bangga itu pas udah jadi member gitu. Jadi waktu udah batch 4, Faras sih bangga jadi bagian dari buku-buku Linda gitu. Ayo masuk, jadi Faras mulai dari kelas 4. Awal-awal doang sih. cari-cari ya, apalagi nih yang mau bergabung. Tapi sebenarnya kalau dari komitmennya Kak Linda sendiri, yang mana memang kita lihat dari waktu rekrutmen ya, orang-orang benar kata Mita tadi 1 minggu tambah lagi deh, tambah lagi. Tapi Kak Linda benar-benar bilang 1 minggu cukup, ya udah lewat, gitu kan, udah 2 bulan lagi. Nah sekarang udah masuk. Ini kan kata Kak Linda besok udah mau tutup lagi nih untuk pendaftaran. Sejauh ini udah berapa banyak yang daftar Kak untuk bergabung di komunitas ini? Oh ya, kebetulan ini dihandle oleh HR kita. Aku belum komunikasi. Jadi dari kemarin tuh event kita bener-bener sekarang udah ada di sini pada zaman. Bahkan kita baru balik dari Bang. Eventnya tuh kemarin balik baru ini aja belum terpublish sebenarnya. Yang kemarin juga belum ada press pada orang ini bisa berbaur atau gimana tuh, personal branding kah atau gimana Kak Linda? Iya, kita kan ada requirements, ada persyaratan. Boleh bahasa Palembang lagi. Boleh bahasa Palembang lagi. Iya. Payo. Salah satu syarat yang kami taruh di situ adalah nulis esai. Jadi mereka harus nulis apa yang menjual dari diri mereka, soft skill yang mereka punya dan kenapa mereka tertarik di sini. Jadi dari situ udah kelihatan komitmennya bakal 3 bulan ke depan tuh ngapain. Oke. Nah itu diseleksi oleh HR juga. Jadi aku nggak nyeleksi itu sama sekali. HR ku namanya Agus yang nyeleksi. Oke. Berarti memang benar-benar nggak bisa orang titipan-titipan ya? Oh, tidak bisa. Tidak bisa ya? Untuk sekarang. Iya sebenarnya nggak bisa, tapi ada anak bawang kita. Oh, anak bawang itu gimana ceritanya? Jadi seperti siapa ya anak bawang? Agatia, dia presiden Laukus waktu itu ya. Memang dia itu ketemu Cece waktu Cece jadi speaker di Laukus. Dia tuh pengen komitmen, kontribusi, dia ngasih ide-ide tentang buku, komunitas buku dan apa yang kita lakukan dan lain sebagainya. Kelihatan komitmen itu tinggi banget dan dia ngasih ide-ide itu secara percuma. Jadi dia mau ikut batch berikutnya kata dia. Oh ya udah ikut sekarang aja, aku masukin jadi anak bawang. Jadi dari sekarang udah langsung masuk karena dia udah ngasih ide-ide itu. Jadi kan kita sayang banget kalau maki idenya dianya nggak ada di situ gitu. Kita harus kenalin dia juga ke komunitas. Itu ide dia gitu. Jadi kita masukin sebagai anak bawang. Oke, itu anak bawang ya. Tapi memang benar-benar anak bawang tadi yang punya ide ya, Iya, Kak, kontribusi bukan- banyak ya. kontribusinya banyak juga di buku-buku Linda ini. Oke, nah jadi untuk pendengar Pro 4 RRI Palembang mungkin bisa dikata ini udah mepet ya kalau mau gabung gitu kan, tapi tetap masih ada kesempatan. Bisa kok. Untuk itu langsung nantinya boleh tanya-tanya juga sama Kak Linda pagi ini melalui telepon kita 351656 atau melalui WhatsApp di 089778848884. Kita bakal cut dulu obrolan yang seru ini pagi ini sampai nanti ada 1-2 lagu yang bakal Mita putar ke untuk kita pagi ini. Jadi untuk dulur tetap di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kita pasti akan kembali ya. Langsung nanya langsung cepet-cepet.
Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa beli gemplang. Kakak suko adik pun ribang, payo kita keliling Palembang. Pergi jalan ke pasar 16, jangan lupa ke Ampera. Kakakmu tu adik bergaya, sini muka hadap kamera. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau banyak yang berwisata, bisa maju kainnya. Banyak tempat keluarga negara, juga bisa membangun kota. Sungai Musi iwaknya banyak, itu tempat iwak belidoh. Palembang ini kotanya besar, sudah maju dan kayo rayo. Beli pempek di Pelaju, beli cuko di Kertapati. Kalau adik galak setuju, kawani kakak tua sampai mati. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau ada yang berwisata, bisa maju kainnya. Banyak tempat keluarga negara, juga bisa membangun kota. Kalau ada yang berwisata, bisa maju kainnya. Banyak tempat keluarga negara, juga bisa membangun kota. Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan. Pergi ke sungai, bersikap jalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap kebaik, peh, dengar ke yang ini. Perompak, suara budaya Sumatera Selatan. Melati kuncup disayang-sayang, setelah mekar jadi pujaan. Selagi hidup banyak sembayang, rezeki lancar disayang Tuhan. Cerita hidup mirip lah pempek, cukup dak bercukup rego samo. Bernasib bagus ataupun jelek,
Iwak tenggiri, iwak belido, dibikin pempek adu lemaknya. Banyak ngaji selagi muda, biar dak kate seselan tua. Cerita hidup mirip lon pempek, cuko dak bercuko rego samo. Bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau, tengah dua. Uang kaya, uang sara, sudah ada bagiannya. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau, tengah dua. Uang kaya, uang sara, sudah ada bagiannya. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau, tengah dua. Uang kaya, uang sara, sudah ada bagiannya. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau, tengah dua. Uang kaya, uang sara, sudah ada bagiannya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
sering banget curhat-curhat ke Cece. Dulu tuh sempat ada kayak ruang diskusi di mana kita tuh curhat bukan cuma tentang ide-ide BBL, tapi bahkan masalah pribadi. Jadi sampai ada yang nangis waktu itu sesi curhat. Dan di situ tuh kita tuh beneran bagi banyak banget tips tentang self improvement. Pokoknya banyak sharing-sharing, dan akhirnya kita kepikiran ide-ide di mana kayaknya ngundang speaker deh, karena ternyata buku-buku Linda ini banyak orang yang gak berani untuk memulai, atau mungkin yang masih insecure, ada masalah secara pertemanan itu pribadi, cuman itu mempengaruhi perkembangan kita kan biasanya. Nah itu tuh masalah-masalah tuh baru yang kita baru tahu juga, itu tuh bisa bikin buku-buku Linda itu mendapat ide-ide baru yang bakal membantu membernya untuk meningkatkan soft skill mereka. Jadi sebenarnya kalau dari Farah sendiri, buku-bukunya itu sangat bisa untuk memberikan bimbingan ya, atau memberikan ilmu baru untuk membernya, karena mereka tuh open discuss banget, dan per member itu juga boleh banget request sebanyak kayak contohnya yang diundang speaker tadi, atau mungkin mau review, kayaknya Faras mau nulis tentang nulis web gitu kan, tentang ini deh, dan itu biasa diizinin selama itu positif gitu. Jadi sebenarnya kalian banyak banget dapet kesempatan di BBL untuk berkembang kalau kalian mau. Jadi balik lagi ke pribadi ya, kalau kalian mau berkembang, kalian bisa ada wadah dan juga tempat di mana kalian bisa diskusi. Nah, Caca sendiri sebagai bisa dikatakan founder, terus mikirin buku-buku Linda, sebanyak apa sih beban Caca kalau lagi nerima, kalau kata Farah tadi open discussion tentang masalah pribadi gitu. Nah itu gimana sih Caca nanggepinnya tentang mungkin teman-teman kan punya beragam macam masalah pribadi ya, nggak sama, satu orang nggak sama. Itu biasanya kita sebagai founder ataupun ketua lah dari satu komunitas harus punya semacam kata-kata bijak dan juga menenangkan para member. Itu gimana sendiri Caca? Untuk Caca sendiri? Psikolog nih. Psikolog ya. Sekalian. Double job Caca. Iya, sebenarnya BBL ini juga memang jadi berupa rumah untuk mereka gitu. Baik itu mereka bebas berekspresi. Dan sebenarnya apa yang aku tanggapi, kita kan menerimanya pemuda dalam undang-undang itu 15 sampai 30 tahun. Jadi problem kita tuh sebenarnya nggak beda jauh satu dengan yang lain. Anak muda itu problemnya sama aja. Dan nanggapinnya adalah apa yang mereka sampaikan yang paling banyak itu kita ambil satu dan kita implementasi, kita cari solusinya. Jadi yang paling banyak orang-orang merasa mirip, aku juga kayak gitu, aku juga kayak gitu. Nah itu yang kita eksekusi gitu. Dan aspek kita problem kita itu adalah kalau nggak pendidikan, gitu-gitu, tapi yang kita juga pendidikan sama ekonomi. Jadi yang mereka berikan kayak kemarin katanya setiap tahun itu ada pembentukan kemudian nggak bisa tiba-tiba yang dapat jadi gitu kan, harus ada prosedurnya, bahkan persiapannya bisa makan bertahun-tahun. Nah itu yang kita siapkan dari sekarang. Jadi setiap tahun selalu ada pemuda berprestasi dari BBL, karena kita kasih tahu requirements-nya apa, dia harus nyiapin apa, persiapan dia dari sekarang apa, dia harus ikut apa background track record dia supaya dia bisa lolos dari jadi itu gitu. Nah itu yang kita ajarkan dan akhirnya itu jadi. Jadi kalau ditanya BBL itu di sini orang-orang apa? Orang-orang ambis. Tiap bulan tuh selalu kita ada BBLians Outstanding. Tiap bulan tuh selalu ada prestasi. Dan isi-isi orang di dalam itu kepala organisasi di kampusnya, atau mapres, pemuda berprestasi, mantan ketua OSIS. Ya ada juga, bukan cuma aku memang mantan ketua, tapi anggota juga ada mantan ketua di Mora Edi, Tasya ya. Terus yang ikut pageant kan satu orang pengen banget yang ngeliat sesuatu yang itu oleh anak muda paling banyak karena pageant ya. Teman-temanku tuh mulai tertarik gitu, dan ya satu dengan yang lain ada yang masih bijak sosial dari BBL, ada juga bujang gadis kampus, ada juga bisnis owner, bisnis owner yang pageant itu mereka tuh tersebar di mana-mana. Jadi adik-adik yang selalu maba baru itu bisa berbagi. Kami
memang ada teman-temanku di sana. Jadi temanku itu kan tersebar juga dari Aceh sampai Papua. Termasuk yang di COC itu ada beberapa tuh memang temanku kayak Najwa, Fahmi, Jessica, Angelica gitu-gitu. Dan anak-anakku ini di BBL itu sangat tertarik dengan yang viral-viral. Jadi karena mereka adalah sosok berprestasi ya. Seperti kemarin kami undang itu Najwa dan Fahmi. Mereka Mapres nasional. Jadi kita bawa anak-anak tuh gimana supaya berprestasi. Akhirnya kita cari sosok yang berprestasi dan prestasinya tuh yang tingkat nasional, yang udah terkenal, yang seleb juga gitu-gitu. Menjadi contoh mereka. Jadi pas kita undang Najwa dan Fahmi itu mereka wow gitu. Kayak ini idolaku dan diundang. Jadi mereka seneng banget kan. Dan mereka belajar juga dari apa yang mereka sampaikan. Oke, nah itu kan tadi kayak ngundang orang-orang terkenal, sudah pasti ada press list dan segala macam. Itu Kak Linda dapat pendanaan dari mana sih Kak Linda? Oh iya, disclaimer dulu kalau speaker nggak semua kita kasih uang gitu ya, nggak semua kita kasih feedback. Kadang itu adalah pro bono. Dan contohnya Najwa dan Fahmi dia memang mau sharing, bantu sharing gitu di komunitasku. Jadi free kan untuk Fahmi dan Najwa gitu. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan lain kita ada funding memang. Kita dari awal BBL terbentuk ketika memang udah mulai running kegiatan project, funding kita itu ada dari NGO, ada dari company ya, company seperti Grab, Emina, Sun Education, apalagi ya? Gojek kadang ya. Oh ya Gojek pernah ada, juga. Iya. Terus apalagi ya? Nah udah lupa sih. Ya udah banyak pokoknya banyak termasuk ini apa? Nutrifood ya, iya, Nutrifood. Iya. Dan ketika sudah mulai jalan lebih jauh lagi, fokus kita kan pendidikan. Jadi sekarang kita nerima funding yang pendidikan. Jadi kami Goes to School itu bareng Binus University online dan Satu University. Oke, jadi memang sudah ada kerjasama ya Kak di balik buku-buku Linda ini. Memang kata Kak Linda tadi kan banyak kegiatan-kegiatan berbasis online, di mana memang teman-teman kan banyak ada yang di luar wilayah Sumatera Selatan. Nah kalau untuk wilayah Sumatera Selatan sendiri itu ada nggak sih Kak pertemuan-pertemuan seperti pertemuan offline atau kalau ada orang-orang bilang tuh makrab, malam akrab atau gimana kayak anak-anak kampus kan itu terkenal banget dengan yang namanya kumpul-kumpul bareng komunitas, posting-posting, karena kan kita harus ada sebuah foto atau video yang kita setor terus nih ke Instagram kita biar teman-teman tahu lebih banyak lagi tentang kita. Itu ada nggak sih Kak kegiatan-kegiatan itu yang dilakukan? Banyak ya Ras, banyak banget kita. Dan contohnya itu adalah karena kita fokusnya ke literasi kan di Indonesia ini juga ada pengukurannya. Salah satu tingkat pengukuran literasi di daerah kita Sumsel ini adalah jumlah perpus, kunjungan perpus, jumlah kartu anggota perpus dan lain-lain yang sejenis. Dan kita fokus ke jumlah kunjungan perpus, kegiatan di perpus dan kartu anggota perpus. Jadi kalau udah jadi member BBL itu kita ada program sebulan sekali ke perpustakaan daerah. Visits. Dan kebanyakan dari mereka tuh ada yang pertama kali ke perpustakaan daerah. Jadi baru pertama kali juga buat kartu anggota dan itulah yang ingin kita gencarkan untuk ningkatin literasi di Sumsel. Ya, itu kegiatan offline yang ke Pusda ya. Terus kita ada agenda Goes to library. Ya, itu Goes to library, terus Goes to school. Jadi kita ada agenda ngajar literasi ke sekolah-sekolah dan kita ambil 3 juara juga tiap sekolah untuk kita tandingkan Calis Tulis Competition, baca tulis hitung English di Desember nanti finalnya. Jadi setahun itu 20 sekolah, 20 SMA. Dan karena kerjasama dengan Binus dan Satu University, 3 juaranya tiap sekolah itu dapat beasiswa kuliah juga. Oke. Iya, kami ke sekolah-sekolah itu ngajarin literasi dan kami ngundang dosen juga untuk jadi speaker copywritingnya. Supaya mereka tuh tertarik lagi balik untuk nulis gitu. Atau yang baru pertama kali nulis tuh mulai dari mana, strukturnya gimana, dan gimana sih cara bangkitin rasa tertarik untuk nulis. Ternyata kuncinya adalah banyak membaca aja. Sama kayak Teko. Kalau filosofi dari Pak Perdi, dosen HI Unsri, dia bilang banyak baca buku itu seperti ngisi air di dalam teko. Nanti kalau tekonya udah penuh, dia akan keluar air kan. Muncrat, meluber ya ke bahasa kita. Luber airnya itu akan kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Jadi kita akan nulis. One day itu terpaksa kita akan nulis. Kalau kita udah banyak banget baca buku, pasti kita akan nulis suatu hari. Karena orang yang nulis tuh nggak akan pernah hilang dari
peradaban. Betul. Betul. Dan ada satu lagi kegiatan, Ce. Kita itu sering ngadain ke panti asuhan kalau bulan puasa. Oh iya. Ya, kalau itu aku pernah tahu ya, karena pernah ketemu sama anak-anak BBL yang lagi penggalangan dana gitu di suatu tempat di Kota Palembang ya. Kalau nggak salah berapa tahun yang lalu sih sebenarnya. Tapi memang dari situ udah kelihatan ya kegiatan-kegiatan memang kegiatan positif yang dilakuin sama BBL gitu. Nah, Faras sendiri sebagai anggota nih Faras, kan kata Kak Linda tadi pasti kita akan menulis. Iya. Sejauh ini udah berapa banyak tulisan-tulisan Faras yang Faras publikasikan atau sekedar ditukar pikiran sama Kak Linda? Oke. Nah, jadi disclaimer juga dari awal kan Faras sempat bilang kalau Faras itu nggak suka nulis dan dari awal Faras nggak ngerti juga cara nulis itu gimana. Tapi sejak Faras masuk buku-buku Linda, sebenarnya Faras sudah mulai banyak belajar gimana cara nulis, copywriting dan lain-lain, tapi Faras nggak publikasi karena memang mungkin passion Faras ya, Faras kurang tertarik di situ. Tapi yang pasti yang Faras dapat banyak itu adalah cara Faras berbicara. Jadi cara kita menuangkan ilmu tuh kan nggak cuma nulis, tapi bicara. Jadi awalnya tuh Faras nulis untuk diri Faras sendiri. Ketika kita bisa merangkai kata-kata dengan bagus dan kosakata itu menambah, bicara kita juga semakin bagus juga. Nggak sembarangan, terus nggak suka gugup-gugup, nggak meluber gitu, suka salah sebut. Nah itu sebenarnya itu yang beneran Faras ambil yang berpengaruh ke Faras sampai ini. Sampai saat ini. Sampai saat ini ya. Betul. Nah, Kak Linda sendiri tadi 600 anggota di buku-buku Linda ini. Itu semuanya produktif nggak sih Kak Linda? Kadang kan ada nih, misalnya dari 100% anggota komunitas adalah 20-30%-nya yang memang sekedar cuman ikut komunitas. Itu diberlakukan nggak sih sistem kick dari komunitas? Misalnya, kamu kayaknya nggak produktif nih, atau kamu kayaknya cuman sekedar ikut ramenya doang. Kamu udah nggak usah ikut lagi. Itu ada nggak sih Kak di buku-buku Linda yang seperti itu? Teman-teman kita yang cuman sekedar aku nih anak komunitas buku-buku Linda kayak gitu. Ada ya orang-orang yang dalam tanda kutip hanya mencari apa ya kalau kata selebgram sekarang itu pokoknya ya tempat gitu, organisasi, nama doang, cari nama gitu kan. Ada embel-embel nama aku ini, aku dari buku-buku Linda. Itu ada nggak sih Kak? Padahal dia bisa dikata nggak ada kontribusinya sama sekali di buku-buku Linda. Itu ada nggak sih Kak? Pastinya ada. Semua organisasi itu ada dan itu manusiawi. Oke. Iya. Kalau di BBL sendiri kan kita rekrutmennya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali itu waktu yang singkat karena semakin lama komitmen misalnya 1 tahun itu bakal banyak yang hilang. Jadi kita buatnya 3 bulan sekali dan 3 bulan sekali itu benar-benar tertata orangnya misalnya 100 tadi ya. 100 itu konsisten. Kita lebih rangkul kan ya kalau dia kita capai batas maksimumnya gitu. Kita bisa lebih rangkul dan memang gak semuanya akan aktif. 100% tuh gak mungkin. Jadi bakal ada juga yang punya kesibukan A, B, C atau punya problem A, B, C yang akhirnya tabrakan dengan jadwal ini dan kita nggak bisa maksa itu. Jadi fokus kita sekarang adalah kita sediain gula biar semutnya yang datang. Jadi kita siapin value-nya yang se-value biarlah ikut kita, yang enggak ya udah lepas aja gitu. Yang sevisi misi gitu. Yang mau karena yang kita lakukan project-project kita tuh nggak ada yang wajib. Kita itu semuanya pilihan. Kayak hidup kita itu pilihan dan mereka juga bisa milih apa yang mereka ikuti di BBL. Kalau mau ikut, kamu akan dapat something gitu, entah itu soft skill, entah itu apapun yang improve dia. Tapi kalau dia nggak ikut, ya nggak dapat apa-apa. Dan itu pilihan dia. Mau ikut atau enggak? Iya, kita nggak maksa. Iya, jadi pembukaan batch itu sekalian penyaringan orang-orang yang aktif juga sebenarnya. Iya, seperti Faras dari batch 3 itu tahun berapa Ras? Tahun kemarin ya? Kemarin 2023 dari tahun deh. lalu sampai sekarang dia aktif. Kenapa? Karena Faras ngerasa dia dapat something untuk self improvementnya. Jadi saling kejar juga sebenarnya kita ya. Faras ngejar Cece juga kayak ayo Faras ikut-ikut, narik juga. Jadi member tuh kayak gitu sih yang Win-win dipertahankan. solution lah. Iya. Nah, dari Faras batch 3 tadi, berarti kan ada 171. Satu angkatan lah sama Faras yang 171 tadi. Itu sampai sekarang yang masih sering Faras lihat orangnya ada di komunitas itu masih sisa berapa sih? Oke, kalau dari yang Faras lihat sampai sekarang itu sebenarnya masih banyak loh yang bertahan, yang masih aktif. Mungkin sebenarnya kalau untuk kegiatan mereka enggak, tapi kalau ada kebutuhan misalnya jadi speaker siapa yang mau, masih aktif banget mereka. Masih mau. Iya, masih sangat berkontribusi. Dan kalaupun ternyata BBL butuh ada kayak bottleneck atau ada masalah yang butuh solusi gitu, mereka juga bersedia banget untuk bantu ngasih ide gitu. Oke. Itu berarti sih. memang mereka tuh cuman terkadang nggak ikut kegiatan Karena ya. sibuk Karena mungkin, sibuk. Kalau iya. kata Kak Linda tadi tabrakan entah dengan jadwal kuliah, entah dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, mengingatkan tadi kata Kak Linda nih dari Sabang sampai Merauke lah bisa kita bilang ya, hampir di beberapa daerah yang ada di Indonesia ikut BBL ini. Nah, untuk range
umur sendiri Kak, atau batasan umur yang bisa mengikuti buku-buku Linda ini dari umur berapa sampai berapa sih Kak Linda? 16 sampai 30 tahun. 16 Kategori pemuda menurut undang-undang. Oke. Iya. Berarti kalau kita udah ikut dari batch pertama nih, misalnya umur kita sekarang udah 31 sekian, itu masih bisa nggak sih sebenarnya dia bertahan di buku-buku Linda, atau mungkin setelah itu mereka akan setelah mendapatkan ilmunya ya, kata-kata Linda tadi kan nulis segala macam, dia tahu value-nya dia di mana, setelah dia merasa dia cukup di buku-buku Linda, dia akan mengeluarkan diri di umur 31 segala macam. Itu bebas Kak Linda. Ya itu sudah bebas, sudah keputusannya. Tapi kalau dia memang masih mau contribute back ke sini, ya masih bisa kok. Kita nggak strict itu. Kita hanya kalau orang nanya ini komunitasnya anak-anak usia berapa sih gitu, 16 sampai 30. Tapi kalau ada lewat-lewat dikit nggak apa-apa. Tetap ya. Iya, masih anggota kita itu ada yang S2, ada juga guru kemarin bahkan iya yang se-variety itu, seberagam itu. Seberagam itu, benar-benar. Makanya lebih banyak usia, lebih banyak juga pikiran yang bisa kita ambil nih. Kayak kan tadi tukar pikiran dari sudut pandang umur segini, ininya bagusnya gimana gitu kan. Keren sih Kak Linda ya. Nah untuk di batch 7 ini menjelang ke-8 ya, bakal nerima 100 lagi. Dan tapi kita belum tahu nih yang daftarnya udah berapa. Tadi salah satu kriterianya umur 16 sampai 30 tahun. Untuk kriteria lain ada nggak sih Kak Linda? Mungkin teman-teman pendengar Pro 4 Palembang pagi ini setelah ini akan berpikir kayaknya aku lebih cocok atau masih cocok nih untuk ikut buku-buku Linda. Itu ada lain-lain lagi nggak sih Kak Linda? Kayak syarat dan ketentuan lah istilahnya sekarang ya untuk bergabung di buku-buku Linda. Wah lumayan nih bocoran nih dapat. Kita belum pernah speak up tentang kriteria aja. Iya, kriterianya itu yang penting adalah sevisi misi. Karena di awal pendaftaran pun kami udah mensyaratkan literasi campaign. Jadi literasi digital kita jalankan juga. Mereka harus publish satu buku dan nge-review itu. Buku yang mereka suka, favorit mereka. Yang mereka suka mereka review, posting di Instagram, tag kita gitu. Terus lebih ke komitmen selama 3 bulan ke depan. Jadi 3 bulan ke depan itu kan kita banyak project dan lain sebagainya yang mau ikut, tapi memang nggak wajib, tapi kalau bisa kan lebih aktif gitu. Iya. Selebihnya sih nggak ada ya, rasanya nggak seberat itu untuk masuk komunitas literasi, karena kita memang mau merangkul orang-orang yang mau membalikan minat baca, minat ini mereka. Iya benar. Karena di Indonesia ini problemnya kan orang-orang bilang literasi rendah. Problemnya itu sebenarnya bukan di minat baca, nggak mau bacanya. Setelah aku temu orang-orang di sini, mereka tuh mau baca, cuman nggak ada bacaannya. Benar. Jadi akses bukunya itu yang nggak ada. Setelah lihat researchnya, ternyata satu buku di Indonesia itu ditunggu oleh 90 orang. Jadi akses buku itu 0,001. Kalau di negara maju, di benua Eropa sana, satu orang itu punya akses 200 buku. Di Indonesia satu buku ditunggu oleh 90 orang. Itu kalau buku fisik ya. Kalau buku digital kita ada satu platform dari pemerintah ya. Mau baca buku yang kita suka aja aku harus ngantri. Digital itu. Digital. Ya jadi memang akses buku kita tuh sangat minim. Jadi itu sih problemnya. Dan apalagi kalau misalnya ada member yang mungkin gak tertarik kayak Faras tuh. Awalnya kan Faras minim literasi. Nah kalau kita emang ngambil orang yang emang value-nya udah tinggi, sayang banget tuh orang-orang yang mungkin baru mau mulai nih. Makanya Cece nggak terlalu berat juga untuk milih member, karena kemungkinan orang yang awalnya nggak tertarik dengan buku, yang awalnya nggak punya apa-apa, pas sudah masuk ternyata mereka termotivasi untuk berkembang sejauh ini gitu. Jadi iya kita memulai dari nol juga. Benar-benar dari nol ya Ce. Tapi memang Cece bisa mendapatkan istilah kata by data ya, bisa ngomong dengan data, di mana Cece aja mau baca satu buku tapi harus mengantri dulu. Itu pun buku digital, di mana memang kalau kita bilang buku digital ya tinggal diakses doang, modal internet, modal mungkin ada beberapa buku yang bayar sepersekian ribu lah, tetap masih harus antri di situ ya Ce. Ada antriannya. Oke, ada antriannya. Nah, tadi kan kita buka di line WhatsApp ya, Ce, untuk pertanyaan pagi hari ini bersama buku-buku Linda. Kali ini masuk dari WhatsApp, ada Intan di kilometer 11, katanya pengen setelah dengerin kita ada rasa ingin bergabung di buku-buku Linda. Tapi Intan belum bisa menulis. Apakah tetap masih bisa ikut? Karena dia mendengar tadi syarat pertama adalah membuat esai. Oke, itu gimana Ce untuk jawabannya sendiri untuk Intan di KM 11 ini? Iya. Sebenarnya esai yang kita minta itu kita pengen tahu kamu itu
ada di passionnya di mana. Karena kan kita belajar juga kita tuh ada di krisis identitas kan pemuda ini kan. Jadi kita baca satu buku namanya Ikigai. Dia itu ngasih tahu bahwa the reason of being, alasan orang umur panjang atau yang hidupnya passionate banget tuh karena dia nemuin Ikigainya, the reason of being. Yaitu ada 4 kategori, yaitu passion, mission, vacation, profession. Nah itu sih sebenarnya yang kita tanya gitu, skill apa yang kamu punya dan komitmen kamu ke depannya mau kayak gimana. Karena kita kan nggak bisa berjalan aja kayak air mengalir gitu ya, tapi kita harus punya target juga, goals juga ke depannya mau gimana. Dan join BBL itu targetnya apa, kamu mau dapat apa. Nah itu yang pengen kita dengar juga, atau ide, saran, project untuk BBL supaya kami juga bisa evaluasi kita anak muda sekarang butuhnya apa sih. Karena mungkin aku yang udah baru lulus kuliah sama anak yang baru masuk kuliah itu udah kayak beda generasi rasanya kan. Pasti udah ada pemikiran baru, sukanya kayak gini supaya jadi bahan evaluasi kita. Jadi itu nggak sulit, itu bukan yang esai yang untuk beasiswa dan sebagainya, itu esai untuk mengenal diri kamu. Jadi kita pengen tahu kamu seperti apa. Oke, benar, melalui tulisan tadi ya. Jadi memang benar-benar bukan yang dibikin sesulit itu ya, lebih untuk mengenal personal branding kamu sendiri, Intan. Jadi kalau kamu mendengarkan kita pagi ini ya, dengerin kata-kata Cece Linda tadi bahwasanya ini bukan esai untuk kamu masuk universitas, tapi ini cuma sekedar untuk memperkenalkan atau mengenal kamu ini seperti apa orangnya, begitu. Betul. Nah, ini nggak kerasa nih kita di penghujung kebersamaan kita. Kalau dari Linda sendiri, sebelum kita bakal kasih tahu teman-teman pendengar untuk mendaftar di buku-buku Linda, Mita pengen tanya dulu sama Linda sama Faras. Kira-kira Linda sebagai owner atau founder dari buku-buku Linda, kedepannya pengen buku-buku Linda ini menjadi seperti apa sih? Oke, kedepannya ya, karena dari ini kan udah 2 tahun, jalan 2 tahun. Tahun pertama sama tahun kedua ini juga sebenarnya kami masih trial dan error. Kayak mana sih yang harus kita fokusin gitu. Jadi kalau orang lihat programnya nggak jelas, kok kadang kesini, kok kayaknya semuanya dibabat gitu ya. Dicoba. Nah, itu adalah fase kita dalam mengenali fokus kita tuh bakal kemana nantinya, karena kita cobain semuanya untuk tahu passion kita akhirnya kemana. Nah setelah kami telusuri, kami goes to school kemana-mana, nyari inspirasi, akhirnya ketemu masalah di Sumsel ini. Masalahnya adalah tentang perpustakaan ya, karena kita fokusnya ke literasi buku ya. Jadi di Sumsel ini ada sekolah-sekolah, kampus-kampus yang selalu dapat buku dari kementerian, dan buku-buku itu terbengkalai di perpustakaannya. Jadi nggak terpakai, terlalu banyak, dan mereka tuh mau nyumbangin itu ke BBL bahkan. Tapi ada prosedurnya, mereka harus ngasih surat apa ke kementerian supaya mereka berhenti dapat bukunya gitu. Nah, sedangkan kita pindah ke tempat-tempat lain, itu mereka kekurangan buku, nggak punya akses buku. Di satu tempat kelebihan buku, di tempat yang lain itu nggak ada buku. Nah ini yang mau kita jalanin sebenarnya. Kita mau nyiptain perpus-perpus yang dari kelebihan-kelebihan buku itu, dari donasi-donasi juga, karena sering banyak yang nge-DM untuk ngasih buku ke kita secara pribadi. Orang-orang kan nggak ngoleksi juga, kayak Linda tadi suka baca nggak suka ngoleksi, mereka mau donasi juga. Nah buku-buku ini mau kita kumpulin, kita donasiin ke satu tempat untuk jadi perpustakaan gitu. Terus juga satu indikator untuk jadi untuk meningkatin literasi kita, perpustakaan itu harus ada sekian jumlahnya dan sudah terdaftar di Perpustakaan Nasional. Dan ternyata di Sumsel ini bahkan sekolah-sekolah pun perpustakaannya itu belum terdaftar di nasional. Karena itu ada standarnya, minimal 1000 buku dan lain-lain. Nah itu yang mau kita gencarkan juga. Jadi bagaimana kita mendongkrak buku-buku itu, standarnya, lokasinya, tempatnya memenuhi standar nasional, dan kita daftarkan ke nasional. Jadi kita mau ningkatin literasi di Sumsel. Oke, kalau dari Kak Lindanya meningkatin literasi di Sumsel. Kalau dari Farah sendiri sebagai anggota gimana Farah? Oke, kalau dari POV sebagai anggota, itu Faras juga mikirin untung Faras dan untung orang-orang yang lain juga. Yang Faras pengen banget dari buku-buku Linda itu ketika kami itu bisa mendapat sesuatu dan kami juga bisa memberikan sesuatu ke orang lain. Jadi kayak kata Cece itu berusaha membuat perpustakaan atau tempat literasi di mana orang-orang tuh susah mendapat buku kan di situ. Kami juga sebenarnya semangat banget kalau emang kami bisa berkontribusi banyak ke lingkungan yang di mana mereka tuh sangat butuh literasi dan butuh ilmu. Dan semoga kedepannya itu kita bisa menjadi organisasi yang sangat berpengaruh baik dari untuk diri kita maupun lingkungan kita, dimanapun kita berada kita bisa memberikan sesuatu dan kita bisa mendapatkan sesuatu. Itu aja sih sebenarnya intinya. Mau apapun bentuknya itu terserah. Oke, nah ini informasi untuk teman-teman yang mau daftar, kira-kira bisa lihat di mana sih form pendaftarannya ke Celinda? Kita ada Instagram bukubuku.linda.
Oke. Ya, bisa dicek aja di situ, kita highlight di postingan pertama open recruitment kita. Nanti kalau udah nggak open lagi kita turunin highlightnya. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman yang dengerin kita pagi ini tertarik dengan buku-buku Linda bisa langsung ke Instagram buku-buku Linda. Betul. Oke. Nah, terima kasih Kak Linda sama Faras udah ngobrol sama Mita pagi ini di Suara Komunitas ya. Jadi untuk teman-teman yang ketinggalan obrolan kita pagi ini bisa nonton siaran ulangnya di YouTube kita Pro 4 Palembang, dan kalau tertarik bisa langsung ke Instagram @buku-buku-linda untuk bergabung bersama mereka di batch 8 tahun ini. betul. Oke. Kalau begitu langsung saja Mita juga pamit dari ruang dengar teman-teman karena kebersamaan kita sudah habis di Sriwijaya pagi kali ini. Terima kasih sekali lagi buat Kak Linda sama Terima Faras kasih, ya Kak Mita. sudah Thank datang ke you. sini Dan dan teman-teman Pro 4. ngobrol sama kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman Pro 4 dan juga bisa kasih pencerahan untuk teman-teman yang ingin bergabung. Untuk itu Mita pamit dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.